Gawat, makin panas. Kinerja pemerintah makin merosot. Bergema, turunkan Presiden Jokowi sebelum 2024. Di lain sisi, DPR protes keras. Ke Luhut Binsar Panjaitan, jangan salahkan rakyat pemudik. Di lain sisi, 44 relawan Jokowi jadi komisaris BUMN diminta turun karena kinerja mereka wallahu alam. Dan yang bikin sakit rakyat adalah Wakil Ketua DPD setuju sembako dan sekolah dipajaki untuk membayar utang. Di mana otaknya? Trending topik di jejaring media sosial Twitter mendadak ramai oleh netizen dengan tagar turunkan sebelum 2024 sejak Selasa 15 Juni 2021 kemarin malam. Kicauan tagar turunkan sebelum 2024 pertama kali dibuat oleh sebuah akun Twitter dengan username Anto28 dengan menjelaskan beberapa indikasi lemahnya kinerja pemerintah saat ini. Akun Twitter Anto28 menyoroti kegagalan Presiden Jokowi dan jajarannya dalam mengelola jalannya pemerintahan sejak menjabat pada Oktober 2014 hingga kini. Bahkan, akun tersebut mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah selayaknya lengser sebelum akhir masa jabatannya pada tahun 2024 mendatang. Menurut pemilik akun tersebut, banyak hal yang mengindikasikan kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini sangat buruk. Sudah layak turun. Pertama, hutang meroket. Kedua, BUMN rugi. Ketiga, TWK pelemahan KPK. Keempat, dana haji digunakan untuk infrastruktur. Kelima, ekonomi anjlok. 6. PPN sembako dan pendidikan. 7. Pengangguran meningkat. 8. Korupsi tumbuh subur. 9. Meroketnya TKA dari Cina. 10. Kemiskinan meningkat. 11. Pelanggaran HAM. 12. Perongrongan agama dan Pancasila. 13. Framing radikalisasi ulama dan Islam. 14. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. 15. Buzzer RP tumbuh subur. Tagar, turunkan sebelum 2024. Kicau akun Twitter Anton28. Dari beberapa poin yang telah disebutkan oleh akun Twitter Anton28, persoalan mengenai hutang negara yang meroket dan pajak yang dinilai mencekik masyarakat, serta ketidakadilan dalam menegakkan hukum menjadi hal krusial yang banyak disoroti oleh publik. Selain itu, tuduhan radikalisme terhadap sejumlah ulama dan kelompok Islam juga turut menjadi persoalan selama kepemimpinan Presiden Jokowi berlangsung. Sementara, di saat yang bersama, jumlah TKA dari Cina yang masuk ke wilayah Indonesia terus membludak. Isu mengenai dugaan penyalahgunaan dana haji untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur juga menjadi sorotan tajam dalam beberapa waktu terakhir. Khususnya ketika pemerintah melalui Kementerian Agama, Kemenak RI, mengumumkan tidak adanya keberangkatan haji untuk jemaah Indonesia pada tahun itu. Netizen ikut berkomentar, nyoblosnya 5 menit, menderitanya bertahun-tahun. Dasar, lontong-lontong besar. Kata netizen lain, Indonesia dalam keadaan darurat. Bukan rahasia, tapi bisa dilihat di berita-berita TV mainstream. Ekonomi dan persatuan terpuruk. COVID-19 jadi kambing hitam. Negeri ini butuh nakoda yang handal, bukan boneka. Lakukan secara konstitusional. Tagar, turunkan sebelum 2024. Di lain sisi, Luhut diprotes. Luhut salahkan pemudik. DPR, justru kita bertanya, kenapa pemerintah tidak tegas? Pernyataan kontroversial yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal pemimpin tidak memberi contoh dalam penanganan COVID-19 menjadi buah bibir. Menurut anggota Komisi 9 DPR RI, Saleh Pertaunan Daulay mengatakan,
apapun alasan yang disampaikan pemerintah, harusnya itu dijadikan refleksi. Saya kira begini, apapun alasan yang disampaikan oleh pemerintah itu hanyalah sebagai refleksi saja, ujar Saleh. Selain soal pemimpin yang tidak memberikan contoh, Luhut juga menyebutkan bandelnya masyarakat dengan nekat mudik, juga andil dalam lonjakan kasus tersebut. Bagi Saleh Daulay, tidak tepat juga apa yang dikatakan Luhut. Pasalnya, larangan mudik juga sudah berulang kali diingatkan. Justru ketegasan pemerintah yang perlu dipertanyakan. Saya sendiri saja sudah bolak-balik mengingatkan soal mudik ini. Tetapi masyarakat kan tidak bisa diatur. Tetapi kalau mau dilihat juga buktinya pemerintah tidak bisa melarang juga kan? Jelasnya. Kita akan tanya kenapa pemerintah tidak tegas. Sudah buat aturan, tapi tetap saja orang-orang pulang, orang-orang mudik. Imbuhnya. Ketua fraksi PAN DPR RI ini juga mengingatkan bahwa untuk menyikapi lonjakan kasus COVID-19 tidak bisa dilakukan dengan saling menyalahkan. Kalau mau saling menyalahkan, tentu tidak akan selesai. Di lain sisi, rakyat Berang minta 44 relawan Jokowi yang jadi komisaris BUMN turun saja karena kinerjanya wallahu alam. Peneliti Transparency International Indonesia TII, Danang Widyoko, mengungkapkan bahwa setidaknya kekinian ada 44 relawan Presiden Joko Widodo yang menjabat sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara BUMN. Nah, sekarang politisasi paling banyak teman-teman relawan. Jadi komisaris BUMN ada 44 orang. Ini pada level BUMN saja, belum sampai anak BUMN, kata Danang dalam sebuah diskusi daring. Menurutnya, mudahnya relawan diakomodasi menduduki jabatan komisaris di BUMN lantaran tak memiliki atribut partai politik. Karena salah satu aturan memang pengurus partai politik tak boleh menduduki jabatan di BUMN. Mengapa relawan paling banyak? Karena aturan penempatan BUMN itu menjadi komisaris itu bukan pengurus parpol. Jadi, relawan paling menang dari anggota parpol yang lain. Bajunya tanpa partai, jadi dia relatif mudah dimasukkan ke BUMN karena memang tak ada hambatan itu, non-partainya tidak terpenuhi, tuturnya. Terkait soal kinerja, Danang juga mempertanyakan kepada Menteri BUMN Erick Thohir yang mengaku belum bisa melihat soal kinerja para relawan yang menjadi komisaris di BUMN. Kalau soal kinerja, wallahu alam lah. Nanti Pak Erick yang jelaskan seperti apa, begitu ya, ungkapnya. Tak hanya relawan yang menduduki jabatan komisaris, tercatat dari partai politik juga menduduki jabatan komisaris. Dari mulai PDIP ada 7 orang, Golkar 4 orang, Nasdem 3 orang, Gerindra 2 orang, dan PKB 2 orang. Adapun sisanya, yakni dari organisasi masyarakat atau ormas yaitu Nahdlatul Ulama, ada sebanyak 5 orang menduduki jabatan komisaris. Hal yang harus dibenahi pada komisaris dari politisi adalah soal pendanaan politik yang tidak diatur dengan baik, tandasnya. Di lain sisi, yang membuat rakyat geram dan marah, Wakil Ketua DPD setuju sembako dan sekolah dipajaki agar pemerintah tak berutang terus. Aduh, di mana otaknya? Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin setuju dengan wacana pemerintah yang akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok sembako dan pendidikan. Kita memahami bahwa pemerintah sedang membutuhkan peningkatan sumber pendapatan di tengah tekanan pandemi. Salah satunya melalui pemberlakuan pajak. Walaupun kebijakan ini tidak populer, tapi ini salah satu jalan yang mesti dilakukan pemerintah, tegas senator dari Bengkulu itu dalam rilisnya Senin 14 Juni. Sultan berkeyakinan dan membenarkan bahwa pemerintah tidak bisa terus-menerus menarik hutang. Oleh karena itu, seluruh potensi dalam peningkatan sumber pendapatan negara mesti digerek, terutama di sektor pajak yang selama ini berkontribusi 70% terhadap total government revenue. Wahai Pak DPD, janganlah orang miskin yang Anda peras.
Harusnya pajaki saja anggota dewan itu, kan gajinya banyak. Ditekankan pemerintah, tidak bisa lagi berharap sumber keuangan berasal dari hutang. Potensi pajak mesti dioptimalkan, bukan hanya menaikkan saja atau menyasar di sektor tertentu. Persoalan potensi pajak selama ini belum tergarap secara baik, harus dibereskan. Dengan alasan itu, Sultan pada prinsipnya sangat mendukung langkah Menteri Keuangan untuk memungut PPN sembako dan pendidikan tersebut. Mungkin Bapak ini tak pernah hidup susah. Cuma tetap mesti mempertimbangkan dampak terhadap kelompok rentan atau miskin. Mungkin bisa dilakukan bertahap, sampai jika diterapkan dalam kondisi ekonomi yang sedang lemah, akan menimbulkan inflasi di tengah tekanan pandemi saat ini, dan justru menambah angka kemiskinan di Indonesia. Tutup Sultan. Bagaimana menurut pendapat Anda?